Ini kalau gue jalanin amit-amit rugi, ya udahlah gue lulus gembel nggak apa-apa, yang penting gak ada utang. Tujuan gue tuh bikin lu bertumbuh, bukan bikin lu makin ngefans sama gue gitu. Gue nggak butuh lu ngefans sama gue. Bos gue gila jualan kabel 10 miliar, gaji gue cuman berapa? 5 juta. Udah gila bos gue. Dia tahu nggak itu margin cuma 1%? Nah, itu. Halo, hari ini kita akan ngobrol bareng konten kreator panutan Gen Z dan juga entrepreneur yang keren banget gitu ya, sama Theo Derek. Halo semuanya, nama gue Theo Derek. Gue adalah seorang entrepreneur dan kreator. Gue sekarang running 3 bisnis, ada creative agency, bisnis pameran, dan media for finance. Plus 1,5 tahun ini juga diberikan kesempatan nih jadi kreator. Thank you banget udah follow dan support. So, hari ini buat yang penasaran, kita mau banyak ngomongin leadership. Stay tune ya, jangan lupa nonton episode ini. So, kalau kalian mau tahu kira-kira kegagalan apa aja yang pernah dirasakan seorang Theo, baik itu kegagalan bisnis maupun kegagalan sebagai leaders, kalian harus banget nonton episode kali ini. Oke, Koko. Oh, Welcome Theo ke podcast Kuli. thank you for inviting guys. Jadi hari ini hari yang keren ya, karena kita bisa ngobrol sama Theo Derek ya. Gila, kapan lagi bisa nanya ke Koko langsung Iya, gak tuh? Koko. Hari ini kita Bisa banyak terus kok tanya-tanya. selama red cardnya masuk tenang. takut. Canda. Jadi hari ini kita banyak mau ngulik perjalanan dari Theo, ya kan? Yang sering ditanya-tanya. Iya gak sih? Emang sering ya ditanya? Iya, puji Tuhan ya. Masih ada yang nanya. Tapi belum ada dong yang nanya pengalaman sebelumnya mengenai pekerjaannya, mengenai Justru pengalaman. ini kenapa excited banget karena topiknya ini baru pertama nih bakal ngulik ini. Kita nanya ke Koko pertama kali nih. Jadi kita mulai gitu ya, langsung ya. Koko, mau tanya dong. Siap. Pakai disclaimer gak? Pakai ya, Oh, iya. ini disclaimer dari opini dan pengalaman saya. Oke. Semoga Asik. membantu buat teman-teman semua. Boleh dimulai dari mana? Mungkin ceritain kali ya. Mungkin pengalaman. pertanyaan pertama adalah pengalamannya kali ya, pengalaman profesional, pengalaman bekerjanya, pengalaman bisnis mungkin, background pekerjaan mungkin lebih tepat Sesuatu ya. yang sebenarnya nggak perlu disclose di tempat lain. Betul. Waduh. Buka. Gue mau kontennya eksklusif. Waduh. Nanti diawali dengan ini baru pertama loh gue ngomong di sini gitu. Kayaknya kalau cerita tentang gue kan gue orangnya cukup, ini gue lu nyantai ya. Jadi kalau gue kan orangnya emang selalu kayak gini ya. Jadi memang mungkin yang eksklusif banget enggak, tapi mungkin orang harus nyambungin dari berbagai potongan karena kan angle-nya beda-beda. Jadi kalau background kita mulai sebenarnya mungkin nanti bisa dikulik lebih lanjut ya. Mulainya dari gue itu awal mulanya itu adalah entrepreneur. Itu dari 2015 semester 8 kuliah. By the way buat teman-teman yang belum tahu, gue kuliah di Prasetya Mulia. Jadi waktu itu tuh di Prasmul, kalau Kowil dan Adwin tahu ada yang namanya pop up market. Oh Pop-up ya. market, tahu kan? Tahu. Jadi brandingannya Prasmul banget ya. Nah di situ gue lihat adanya potensi. Jadi semester 7-8 waktu gue kuliah di Prasmul, semua orang kalau mau lulus harus bikin bisnis project. Jadi semua orang itu bukan bikin bisnis plan, tapi bikin bisnis project. Di mana namanya bisnis project, mereka harus ada tempat sementara untuk jualan. Nah, justru di situ gue lihat bahwa kan pernah ngobrol-ngobrol juga sama ketua pop up market gitu ya. Pop up tuh untung gak sih gini. Tapi kan yang namanya branding sama komersil kita selalu pilih satu ya. Betul. Untuk punya branding dan komersil sama-sama gede butuh waktu gitu ya. Boleh itu nanti jadi quote. Biasanya kan branding sama komersil pilih satu dulu nih gitu ya. Betul. Terus pas ngobrol-ngobrol, ternyata pop up bagus sekali brandingnya. Tapi kan acaranya untuk branding universitas, jadi tidak ke kanan, maksudnya kanan komersil. Oke deh, gue mau bikin yang komersilnya. Gimana caranya production sama mungkin idealisme tentang konsepnya di-cut sedikit, kita bisa ngambil margin dari sana ditambah dengan opportunity. Satu kampus harus jualan supaya lulus. Nah disitulah 2015 ada di Google, silakan namanya Kota Tua Market di Grand Indonesia. Itu event pertama gue, ada 110 tenan, puji Tuhan full. 67-nya gue masih inget, itu anak Prasmul semua. Jadi kayak gue kirim di mailing list gitu tau kan. Ayo ikutan acara ini khusus anak Prasmul, dapat diskon misalnya 500.000 gitu. Bermula dari sana jadi entrepreneur, ya sampai sekarang jatuh bangun tapi tetap entrepreneur. Jujur belum pernah profesional. Singkat backgroundnya begitu. Tapi kalau misalnya tadi bikin bazar kan bentuknya ya. Betul. Grand Indonesia. Betul. Sewanya kan mahal coy. Betul. Itu cost lu sendiri dong. Betul. Jadi gue itu kan backgroundnya mundur lagi dikit nih. Gue itu kan single parent gitu ya, ikut mama. Tapi mama tuh bukan yang kayak career woman atau punya
warisan di atas gitu loh. Tipenya yang ikut saudara kerja secukupnya. Jadi ketika kuliah di Prasmul itu bahkan dari SMA sebenarnya SMA 3 khususnya itu gue udah mulai ada dagang-dagang jadi patungan sama nyokap. Jadi kuliah di Prasmul itu patungan gitu ibaratnya 50% dari awal. Dulu gue masih ingat kalau nggak salah uang semester Prasmul 15 juta zaman gue. Jadi patungan dia menyokap 7,5. Oke. Nah gue tuh kebiasaan dagang. Jadi ini mungkin teman-teman Prasmul gue udah tahu gue kayak tau serba. Gue dagang kue lapis tiap sincia lebaran. Iya. Terus gue dagang tempered glass, dagang casing handphone, dagang cardigan, baju, blazer semua. Kenapa? Karena dulu gue tinggal di daerah kota. Kota tuh deket sama Roxy, Lokasari, pusat-pusat gadget, deket sama ITC Mangga 2. Nah berangkat dari sana berarti kan gue punya resource yang cukup murah tapi bagus ya, dibawa ke Prasmul yang marketnya high. Jadi di sana gue bisa banyak jualan dengan margin yang cukup oke. Nah menjawab nih pertanyaannya tadi nih, terus gimana lu mau mulai? Oke jadi gue buka aja ya, dulu itu DP di Grand Indonesia itu 50 juta pada 2015. Harga sewanya aduh gue lupa lah 100 plus pokoknya. Nah 7 bulan nabung 7 semester nabung itu gue punya tabungan 55 juta. Keren. Jadi gue mikir ini kalau gue jalanin, terus kan gue ada partner nih. Ini kalau gue jalanin, amit-amit rugi, ya udahlah gue lulus gembel nggak apa-apa, yang penting nggak ada utang. Oke. Daripada nggak gue ambil opportunity-nya. Lulus gembel nggak apa-apa. Iya dong, lulus nih tabungan nih habis nih, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan lulus ngutang, gue nggak mau karena ya mulai dari nol boleh, tapi ngutang kan di bawahnya gitu, mulai minus capek gitu. Nah akhirnya ya udah deh ada partner segala macam, dengan kalkulasi seperti itu gue maju gitu. Dan itu sistem bisnis modelnya kan bukan kita bayar full lunas semua di depan. DP tanggalnya dulu kita bisa puterin dulu nanti dari DP tenan dan pelunasan gitu. Emang bibit-bibit dagangnya kayak udah tertrigger dari SMA tadi ya, sama dari lingkungan rumah melihat kayak banyak potensi di sekitar rumah. Di umur Theo itu gue masih pelangap-pelangap. Betul. Ditambah natur BU ya, jadi sekali lihat barang bisa dijual nih, gitu. Ada power of kepepetnya juga berarti ya. Memang kalau orang bilang bahwa kayak privilege itu harus orang-orang yang berada gitu kan. Ternyata justru kalau ketika kepepet malah jadi privilege ya. Iya. Banyak orang yang akhirnya berpikir privilege menurut gue point of view sih. Wih, mantap. Keadaan kita kan semua orang beda ya, tapi kita bisa ambil itu jadi point of view yang advantage nggak buat kita. Kalau kita bisa ambil itu jadi advantage, kita bisa bilang itu privilege. Yang orang lain belum tentu setuju sama kita, tapi di hidup kita ya works karena kita mandangnya seperti itu gitu. Itu menurut gue keren. Selain si market-marketan itu berarti pengalaman bisnis lo ada apa lagi nih? Wah, bisnis sih jujur gue itu ada bisnis yang gagal itu ada 2 bisnis F&B. Gue pernah punya Pan Milk Bar nih, jadi boleh dicek juga di Instagram gitu ya, ada rekam jejak digital ya. Sengaja nggak dihapus ya? Iya, jadi enak ya kalau cerita, tinggal cek aja. Ada foto gue lagi megang. Kalau mendadak ngehits lagi, nyalain lagi gitu ya. Masih bisa nih, bener juga ya. Belum kepikir tuh yang tadi tuh. Ide bagus. Iya, itu jadi kayak jualan susu-susu di dalam karton milk gitu. Karena kalau kayak susu Greenfield gitu-gitu kan manufaktur bikin karton milk mahal ya. Jadi gue dulu printing, gunting, lipet sendiri jadi karton milk. Itu namanya Pan Milk Bar, nanti boleh lihat-lihat. Nah itu sempat jalan sebenarnya 2-3 tahun, punya store juga di Pluit Village. Oke. Tapi akhirnya sempat mau ke arah franchise dan sebagainya, pandemi. Akhirnya gue balikin DP orang franchise semua, udah gue tutup. Terus balikin DP orang franchise. Oh karena belum jadi ya? Iya, tapi udah megang nih 7 cabang duitnya. Abis itu lumayan pandemi. Abis itu pandemi kan, gue nggak mau ngutang sama orang. Gue pikir kredibilitas nomor 1, jadi gue pulangin aja duitnya. Udah akhirnya itu tutup. Nah sebelumnya lagi ada juga tuh bisnis zamannya ini loh, catering diet lagi naik. Nah ini juga boleh dicek nih, namanya Fit Life Catering. Jadi dulu kita jualan-jualan, tahu kan ya yang ada kalorinya segala macam, itu pernah juga. Tapi itu baru 8 bulan udah gak jalan. Nah gue itu tuh lebih cocok di jasa. Jadi sekarang yang jalan itu ada creative agency, pameran jalan lagi, personal branding juga menjadi satu entitas usaha lagi. Kemudian ada Coffee Meet Stocks tuh, dulu ketemu Kowil di Coffee Meet Stocks. Gitu. Banyak. Emang jiwa pedagang dari kecil. Betul. Jadi udah terpupuk ya dari kecilnya ya. Tapi gue penasarannya adalah call pertama lo ketika lo punya bisnis tadi yang si Pan Milk Bar ya.
sampai lo memutuskan kayaknya ini mending ditutup, gue lebih berani balikin DP daripada gue sok-sokan untuk lanjutin ini. Pengambilan keputusannya gimana tuh? Oke, jadi gini, kalau dengan profil kayak gue tuh bukan orang gila yang agresif all in. Gue tuh orang yang sangat konservatif. Jadi kita selalu calculate risk karena responsibility-nya besar kalau ambil decision yang kena banyak impact-nya gitu. Nah, itu tuh terjadi decision-nya gue ambil di 2020 Februari. Kalau nggak salah itu Cafe Meets Talk sudah mulai 2019 Juli. Yeah. Jadi pameran masih jalan, 2020 masuk udah mulai covid kan. Itu pameran mati total tuh. Udah nggak bisa jalan. Nah, gue bersyukur banget Tuhan bawa gue lewat Cafe Meets Talk tuh dulu. Jadi Cafe Meets Talk tuh ini simpel banget ya. Cafe Meets Talk tuh dulu edukasi saham. Kita kumpul aja di coffee shop 15 orang gitu ya, 20 orang belajar bareng. Karena dulu kan mahal-mahal. Betul. Workshop saham tuh di hotel semua. Jadi kita bikin versi affordable-nya lah ibaratnya gitu. Dan di tahun itu lagi naik-naiknya kan orang mau belajar justru di saat ininya mati, ini begitu shift online terbang. Nah begitu terbang dan di saat itu juga itu kan sambil jalan store gue masih ada tuh di Bluet Village, ongoing juga jual franchise, jadi tuh simultan tuh duitnya dapet. Terus kita lihat yang ini terbang, pameran lagi mati, ya udah gue jangan ambil resiko lebih, mendingan jangan serakah, ini gue pulangin. Pameran kita hold sampai nanti endemi. Pasti kan pandemi gak mungkin gak berakhir ya. Gue percaya begitu. Pasti berakhir tuh. Biarpun waktu itu masih awal belum kepikiran berapa tahun lagi nih akan berakhir. Gue cuma mikir one day pameran pasti hidup lagi. Karena gue udah punya semua resource-nya. Ya berarti gue harus ada penyambungnya nih. Penyambungnya di mana? Itu Cafe Meets Talk. Jadi gue fokusnya hajar di situ. Dan ternyata dapat momentumnya tuh di situ. Gila tuh. Baru tahu juga jualan kelas enak. Sama tetangga. Yeah. Enggak, berarti poin yang tadi adalah jangan serakahnya sebenarnya. serakah. Jadi tahu kapan harus udahannya. Tapi another things yang gue penasaran adalah pengalaman lo kan bisnisnya macam-macam ya. Maksudnya industrinya nggak cuma satu. Ada yang F&B, ada yang EO, market, terus ada yang Cafe Meets Talk, training bahkan itu gitu kan. Itu kan beda-beda. Ngehandle timnya banyak apa enggak, satu, sama yang kedua beda industri, beda nggak ngehandle timnya? Oke, berarti gue jawab dari sebenarnya sebelum masuk dua itu dulu ya, ngomongin industri dulu. Gue dulu orang yang nggak ngerti bahwa kalau mau bisnis, jadi gini, prinsip gue adalah nggak ada bisnis yang sustainable. Bisnis semua ada cycle-nya, pasti mati sejago apapun lo. Tapi ada ekosistem yang sustainable. That's why grup konglomerasi, adanya grup konglomerasi, bukan perusahaan konglomerasi. Banknya punya dia, manajer investasinya punya dia, core bisnisnya ada, semuanya gitu. Jadi satu ekosistem, makanya sustain. Nah ini gue baru belajar sekitar mungkin 3 tahun yang lalu. Dulu gue adalah orang yang kayak ada peluang di sini, jalan dulu. Ada peluang di sini, jalan dulu. Makanya kelihatan, kok bisnisnya beda industri nih, nggak nyambung. Bisa jualan susu, jualan edukasi saham, buka pameran. Pameran sama susu mungkin masih nyambung, tinggal buka di pameran sendiri kan gitu awalnya, gitu ya. Nah sekarang gue belajar, ternyata gue ngerti nih kalau gue mau diversifikasi pun, gue akan bangun ekosistemnya. Makanya sekarang fokusnya di mana? Gue meng-upscale personal brand gue, Byte yang kerjanya bikin pameran, sama creative agency. Karena ini satu ekosistem. Online ke sini, offline ke sini, semua brand ke gue lempar ke mereka lagi, duitnya muter-muter di situ. Prinsip-prinsip private equity ya. Iya. Pokoknya bisnis semakin sustain ketika duit masuk nggak keluar lagi kan gitu ya. Betul. Nah itu yang gue terapkan ke depannya, gue mau gimana. Nah terus sekarang kita masuk ngomongin timnya gitu ya. Tim beda-beda gimana? Ini bersyukur. Gue dulu orang yang nggak ngerti manage tim dan nggak bisa delegasi. Oke. Nggak bisa tuh. Kenapa? Ya mungkin kau ngerasain juga ya. Apalagi kalau gue itu kan orang tua single parent, gue anak tunggal. Decision semua based on diri gue sendiri nih. Berarti lu belajar decision making dari kecil? Dari kecil. Gue jadi kayak kepala keluarga udah dari kecil lah. Kayak mau sekolah, mau apa segala macam, nentuin beberapa tahun ke depan gambarannya mau apa. Itu udah bukan nyokap lu gitu. yang kayak Teo kesini aja, Teo kesini aja gitu. Kan ada kan orang tua yang kayak gitu ya. Yang mungkin kalau nyokap lu koleris ya kan dia akan ngebantu lu untuk begini gitu. Enggak. Nyokap gue tipenya bukan yang kayak gitu. Tipe yang kayak bebas. Dia percaya anak yang punya karakter yang bagus diberikan kebebasan akan bertanggung jawab, itu prinsipnya dia. Jadi dia mau gue pulang malam segala macam, dia nggak bakal ngomel. Tapi lo abuse gak? Kayak gitu. Apa? Tapi lo abuse gak? Anak muda. Iya anak muda. Untungnya di saat-saat itu kan duit belum banyak ya. Jadi mungkin iya terbatas nih kalau mau nakal. Puji Tuhannya di sana ya. Jadi kenakalan yang dibatasi oleh modal, bagus juga tuh periode itu. Gitu. Nah itu gue belum ngerti tuh manage team gimana, delegasi gimana. Sampai Kowil tahu nih waktu itu Cafe Meets Talk berjalan, sempet ada angel investment. Dan itu lagi marak dunia startup.
Dulu gue nggak ngerti startup itu bagaimana perputarannya, ibaratnya dark side-nya gimana, real cases-nya gimana, visi cari untung dari mana, LP cari untung dari mana. Dulu kan nggak ngerti, sekarang baru ngerti semua. Pada momen itu masuk di invest, gue pernah bangun platform sampai 1,6 miliar. Akhirnya platformnya juga gue nggak pakai gitu loh. Itu udah ibaratnya bakar duit gitu. Tapi di situ gue belajar bagaimana nge-scale tim, bagaimana delegasi, bagaimana bangun tim. Kalau nggak ada pengalaman sempet sok-sokan mau jadi startup, gue nggak bisa kayak gini nih sekarang. Oh, agency udah ada timnya, udah ada headnya, berjalan sesuai KPI dan sistem. Oh, Byte udah ada ininya, berjalan. Oh, personal brand gue berjalan. Dulu even konten Coffee Meets Talks aja kok, gue nggak bisa kasih orang megang. Bener, pegang sendiri kan? Gue pegang sendiri. Waktu itu Theo pernah cerita konten ya, loh, bayangin. pusingnya ini punya tim tapi ekspektasi deliverynya nggak sesuai pas gue pegang sendiri. Itu tim pegang, insight turun, kita pegang, insight naik. Itu case kebanyakan founder sih, ketika megang sosial media brandnya gitu didelegasikan ke tim, pasti ekspektasinya nggak pernah meet. Iya. Itu semua founders kayaknya sama deh case-nya ya. Sampai setelah sekarang gue baru ngerti, oh ternyata kita itu harus bekerja di scale yang lebih luas. Kenapa? Sekarang kerjaan gue, mungkin orang bilang, oh lu ada ini, tapi gue tuh sebenarnya fokus di mana, di strength-nya gue. Strength-nya gue apa? Networking, convincing people, personal brand as representative the company. Jadi di Byte gue ambil role itu, di Akro gue ambil role itu, di personal brand gue ambil role itu. Jadi sebenarnya di 3 tempat, tapi gue mengerjakan satu hal. Misalnya kita networking, gue kan cerita gue punya ini semua. Ketika connect kan sama aja gitu. Ketika ketemu Will, gue punya ini semua. Iya kan? Gitu. Buka pintu. Pertanyaan gua adalah pertama kali lo meng-hire tim dengan tadi kan lo udah tahu strength lo di mana gitu bahkan dari awal sebelum lo memutuskan mau bikin apa. Ketika pertama kali punya duit dan lo mau hire tim, yang lo cari level apa dulu? Level bawah apa level leading levelnya? Nah, itu pun belajar dari zaman itu. Dulu gue mikir gini, yang penting dia punya track record yang bagus, yang penting dia bisa ngerjain, teknisnya bisa, itu dulu. Karena gue belum ngerti, oh ternyata untuk gue lepas dari sini gue butuh head yang gantiin gue di sini nih. Jadi gue berawal dari mungkin cari yang teknisnya bagus dulu sebelum cari yang strategicalnya bagus. Tapi itu susah banget. Bikin gue sehari bisa 12 meeting. Apalagi pandemi di rumah, kerjaan meeting doang. Mau alasan apa kita di rumah? Gak bisa meeting, emang ngapain di rumah dong? Close satu lanjut yang lain, close satu lanjut yang lain gitu. Capek banget loh zaman online full meeting betul. Zoom 12 kali sehari. Terus emang impactnya lebih gede daripada kita meeting sehari cuma 2 kali? Belum tentu. Iya kan? Betul. Nah dari situ gue belajar, oh ternyata gue harus belajar invest lebih untuk orang yang tepat menggantikan gue di posisi bukan strategical, tapi memanage apa yang operasional lakukan. Gitu. Jadi gue baru ngerti, oh ya udah sekarang strategical urusan gue nih. Company mau kemana, bawa kolaborator, bawa klien besar segala macam urusan gue. Gitu loh. Tapi begitu nyampe deal segala macam, gue titipin deh ke headnya turunin ke tim. That way operasional jalan, company growing. Gitu kalau buat gue yang sekarang. Dengan image, karena tadi lo bilang dari kecil lo terbiasa untuk mengambil keputusan karena lo nyokap lo single parent, terus jadi lo harus mengambil keputusan dari kecil. Terus apakah itu mempengaruhi lo menjadi leaders yang seperti apa atau enggak? Karena kalau di bayangan gua, mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi ketika orang dipaksa untuk mengambil keputusan, belajar untuk mengambil keputusan dari kecil, ujung-ujungnya ketika dewasa atau punya tim, dia akan lebih tipe orang yang dictator gitu. Karena kayak pokoknya gue maunya, pokoknya gue maunya ini, lo harus ikutin bla bla bla. Nah dari lo sendiri itu membentuk lo leaders yang seperti apa? Nah itu transisi lagi, balik ya hidup kan progres perjalanan pertumbuhannya. Dulu gue yang begitu bener. Diktator. Diktator kan kayak kejam ya. Tapi gue bukan orang yang bisa galak sama orang. Cuman dalam hati nggak percaya. Trust issue. Iya misalnya kayak lu. Misalnya gue kayak gini, gue bisa nih, Will bantu kerjaan ini ya. Gue kan harusnya percaya sama lu. Enggak, gue siapin backup plan, gue kerjain lagi. Bedanya saya trust issue dan galak. Ini tidak. Begitu kerjaan lu jelek, gue munculin nih bagusan gue kan. Besok gimana gue percaya sama lu? Pasif agresif saudara-saudara. Dulu gue kayak gitu, pasif agresif parah. Tapi sebentar sebelum berubah, gue penasaran. Ketika lo menjadi leaders yang pasif agresif itu, lo pernah mendengar sesuatu yang sampai ke lo nggak terkait kayak kok lu gue nggak suka deh, kok lo gini-gini gitu. Bahkan nih ya, ini parahnya gue dulu waktu awal-awal tahun pertama bikin pameran. Itu kan sebenarnya lumayan ya. Bikin pameran pertama itu gue omset 600, untung bersih itu 250. Which is itu very good numbers. 40% margin itu very healthy business, very nice. Tapi lo tahu apa yang terjadi di tahun berikutnya? Gue nambah pameran di office kantor. Saking gue belum ngerti nih yang namanya hiring orang sebelum masuk ke sana ya. Gue bagi brosur
sendiri men. Gue bagi brosur, jadi gue lagi pameran Sampurna Strategik, gue nyebrang ke gedung Standard Charter, print brosur, kasih orang yang keluar dari gedung, kasih tahu ada bazar di tempat gue. Which is kalau gue mau gantiin itu ke orang lain, costnya berapa sih? Iya. Saking gue kagak ngertinya dulu, gue bagi brosur tiap siang. Apakah itu lu pelit? Apa? Apa lu pelit? Pelit lah. Pelit. Karena lu Cina? Bukan. Banget gak tuh? Cuma kadang kan dulu gue belajar maksudnya gini loh. Gimana pun sekarang namanya bisnis kan orang juga memandang ownernya siapa. Lo kebayang gak sih lo bayar pameran di gedung itu ratusan juta, ownernya bagi brosur di depan. Tapi apakah orang tahu lu ownernya? Kan belum tentu. Kan Tahu. tenan-tenan tahu. Oh. Ada yang Gak malah- apa-apa, mungkin image-nya malah ih anjir, ownernya keren banget turun langsung. Enggak. Gue yakin image-nya adalah masih bocil nih bikin bisnis nih. Gue bahkan pernah dikasih jus gratis. Teo semangat Kasian nih, besok ngeliat bagi lu ya. brosur lagi gitu. Anjir, udah ibaratnya satu pameran omsetnya berapa ratus juta. Maksudnya gue bukan main bisnis yang omsetnya 15 juta. Ya udah kalau 15 juta. Kita ini omsetnya ratusan juta loh satu event loh. Dikasih jus. Bagi browser dikasih jus, Teo semangat ya baginya, udah datang udah keringetan. Gak ada ganteng-ganteng ya? Waduh, diusir satpam lagi gue. Bener-bener. Ya tapi maksudnya in a way gue tuh pernah di situ gitu loh. Sampai belajar gitu loh. Nah yang tadi itu juga transisinya susah. Punya karyawan pun awal. Karyawan yang gue terima awal-awal di project itu cuma admin. Sisanya gue gak percaya. Kenapa? Kalau admin balas chat capek banget. Lu sekali tembak ads nih. Gue di Sampurna Strategik satu pameran itu 120 tenan. Setahun ini aja di tempat itu udah 7. Berarti lu akan menuhin berapa tuh? 840 tenan. Itu kalau satu chat deal 840 chat lu closing. Tapi kan kita tembak ads segala macam, leads yang masuk ribuan. Balas sendiri udah pasti mati gitu kan. Nah itu doang yang dulu gue berani bayar selama 2 tahun awal gue di dalam sana. Sisanya Beli lagi. kerjain sendiri. Beli apaan? Kalau yang pertama kali lo harus hire paling gampang pertama emang admin. Karena lu sadar itu terlalu time consuming. Karena itu Terlalu paling time consuming. time consuming Dan nggak dan butuh- melelahkan buat co-founders cuy. Iya, dan gak butuh spesifik kan, kayak Enggak. ini bisa dilakukan sama bukan bahas gue lah gitu ya. Bukan, tapi kan sekarang gue belajar hal yang beda lagi. Gue dapat project gede, gue dealing sama mall-mall besar. Itu terjadinya kan di coffee shop gitu loh. Kita ngobrol, kita kenalan, kita networking. Dan sekarang gini loh, mall gede mau dealing sama lu. Kalau dia lihat profile lu nggak meyakinkan juga mana mungkin dikasih sih, Betul. gitu loh. Kan lu quotationnya satu kali event bayar berapa nih? Lu apalagi ya umur juga ngaruh. Kalau zaman sekarang keren, umur 20-21 orang udah mukanya dewasa-dewasa, udah kayak ya kan gayanya udah beda. Betul. Zaman gue dulu gue umur 22 udah kayak Naruto kecil, gue kayak Boruto. Lu bayangin tuh dealing tuh project ratusan juta. Aduh, ya itu part of the process lah. Terus sekarang lo berubah menjadi leaders yang seperti apa? Sekarang, nah ini balik lagi ya. Yang menyelamatkan gua, jadi nyokap gua kan bebas banget. Gua pegang duit sebenarnya lumayan lah dari umur 20-an. Gua tinggal di Mangga Besar. Nah, ngerti kan tuh ya? Sangat banyak lah area abu-abu di sana. Yang menyelamatkan gua adalah gua tuh cukup tertangkap di gereja dulu namanya GKI Mangga Besar. Itu dekat sama tempat gue tinggal, gue cukup aktif di sana, komunitas di sana. Jadi secara tidak langsung nilai-nilai dari situ yang jadi isi kepala gue tanpa gue sadar. Jadi kalau tanya sekarang leadership style apa yang gue pegang, gue megang prinsip kayak gini. Buat gue tujuan kita di sini manusia itu diciptakan untuk bertumbuh. Berarti kalau sekarang gue diberikan kesempatan jadi seorang leader, goalsnya adalah menumbuhkan orang-orang di sekitar gue. Berarti kalau sekarang leader seperti apa? Gue mau jadi leader yang bisa facilitate semuanya. Fasilitas apa? Pertumbuhan karyawan gua gitu loh. Apa? Material iya, seiring berjalan waktu project gede kita bisa kasih mereka bonus. Nggak cuman itu doang, kita bisa ngobrol sama mereka, sharing life values. Karena karyawan gua masih dikit ya, baru 27-an lah kalau di total. Jadi masih Dikit 27. masih ya kan kalau yang udah 50, 60 kan Banyak. gak bisa ketemu langsung. Kalau yang kayak gini kan kita ibaratnya sewa villa nih, barbecue aja masih ketemu langsung 27 orang kan. Iya betul. Gitu loh, masih bisa banyak personal touch, masih bisa ajak ngobrol gitu loh, banyak value yang bisa di-share. Itu yang gue pegang. Nah tapi gue sama partner gue tetap bagi peran. Harus ada bad cop, good cop. Jadi kalau gue udah bagiannya yang good copnya, ibaratnya bagian inspiring mereka, bagian rekrutmen. Kalau orang kayaknya berpotensi tapi belum yakin mau join, gue tuh yang approach personal, ajak ngobrol, rekrut. Nah gue bagi sama partner gue, Billy. Billy itu orangnya lebih logik, lebih
datar. Bagian tegur yang gak enak, bagian pemecatan, itu dia semua tuh. Biasa selalu jelek ya. Jadi kalau karyawan gue, Kasian ya. Ko Billy mau ngomong, aduh salah apa gue gitu. Kalau Ko Theo mau ngomong, wah siap langsung mau datang ya. bonus, ya kan. Nah, enak-enak gue pokoknya ngambilnya. Licik juga ya. Kalau gue partner gue sekarang gitu. Oke. Hmm. Kalau misalnya deh, Tadi gue masih kayak belum jawab tadi. Apa? Pernah nggak dikatain sama tim lu karena kayak Theo nih apa sih bangke banget itu gitu. justru Oh, kayak pernah biasanya lah. yang bikin lo turnover akhirnya merefleksi diri sendiri Pernah kan lah. ketika lo jadi Pernah leaders, lah, ketika pernah, lo mendengar sesuatu Iya. kan. Pernah. Either itu mendengar sesuatu atau lo melihat sendiri employee lo Iya. melakukan sesuatu yang bikin lo kayak Nggak usah anjir jauh-jauh kayak gue lah. salah di nih bait, di gitu. pameran gue itu kemarin ada satu orang yang gue nggak sebut nama lah, akhirnya gue cut. Lu kan. Kenapa? Karena ternyata gue nggak bisa cerita detail. Intinya duit voucher di pameran gue tuh kayak kalau nggak salah berapa, nggak gede lah, malah dimainin buat mereka pergi makan-makan. Dan gue dapat info kayak, oh ya nih bos, ini mah kok Theo mah pelit gini, ada tuh masuk gitu. Kayak udahlah kita pergi makan aja. Padahal mereka kalau nggak salah makan cuman pakai duit, ini satu orang doang, gue nggak bilang yang lain, ini oknum ya yang memancing ya. Mereka tuh makan paling cuman pakai duit ratusan ribu, sedangkan gue mau ngajak mereka makan tuh 3 juta budgetnya. Cuma beda periode. Event selesai, mereka pergi makan duluan, Seninnya gue ajak mereka makan. Nah, itu kan maksud gue di momen gue tahu hal itu ya gue juga kayak pasti udah biasa lah politik kantor mau kayak gimana. Cuma gue lihat setoksik apa oknum ini. Karena misalnya di sini nih ada berapa orang, semuanya positif, masukin satu aja yang toksik. Minggu depan ikut semua toksik. Jadi kalau buat gue, lu mau ngomongin gue, lu mau bacotin gue nggak apa-apa selama apa kinerja lu bagus. Tujuan gue tuh bikin lu bertumbuh, bukan bikin lu makin ngefans sama gue gitu. Gue nggak butuh lu ngefans sama gue. Gue cuma butuh gaji lu cukup nggak? Cukup. Kerja lu bagus nggak? Bagus. Arahnya sama nggak? Sama. Udah lu di sini. Nggak cocok, lu cabut. Gitu. Tapi kalau namanya dikatain segala macam pasti pernah lah. Apalagi spy gue banyak, bini gue aja kerja di situ. Ternyata curhatnya sama bininya bos salah tuh. Bininya bos takut tuh. Iya. Saya bisa dengar. Susah sih, tapi menurut gue leaders tuh sebaik-baiknya akan tetap ada hater sih. Karena Mungkin ya enggak. perspektif, namanya perspektif ya. Nggak bisa semua orang tuh nangkep perspektif itu Nggak mungkin. benar-benar 100% sama kayak gitu. Pasti akan ada bilang kayak, oh, maksudnya begini tapi ditangkapnya berbeda, konteksnya mungkin berbeda. Mungkin ada subjectivity yang terjadi di situ juga sehingga pesan mau kasih pesan apapun dianggapnya busuk aja gitu. Kayak Simple lah. Sekarang misalnya kita usaha apa deh? Dagang misalnya. Kita masukin barang dari China, kita dagang. Dagang itu kan marginnya kan tipis spreadnya kan. Apalagi pajak naik terus kan. Nah bayangin gak kita misalnya, wah karyawan kita lihat kita punya omset sebulan 10 miliar. Katakanlah kita jualan kabel deh. Kabel tuh omsetnya cuma net profitnya cuma 1%. 10 miliar 1% tuh cuma 100 juta. Kita gaji karyawan kecil-kecil. Besok karyawan ngocehnya apa? Bos gue gila jualan kabel 10 miliar. Gaji gue cuma berapa? 5 juta. Udah gila bos gue. Dia tahu gak itu margin cuma 1%? nah itu dia. Simple. Nggak mungkin kita bisa buka kan ke mereka kayak gitu. Nah itu menurut gue hal-hal yang nggak bisa dikontrol sih. Dengerin ya. Karena karyawan cuma tahu omset, dia nggak tahu kos kita, dia nggak tahu netnya berapa gitu loh. Mereka kan makin capek, mereka pasti maunya apa? Naikin dong gaji gue makin capek. Tapi kan kita harus ukur. Ya gue bisa naikin gaji lu semua sekarang, tapi kok 3 bulan lagi kita bangkrut lu mau? Gak apa-apa, tinggal cari kerja baru dia Oh mah. iya benar, kita yang susah ya. Salah kalimatnya nanti. Berarti kita tetap kalah di sini. Iya benar. Tapi gimana cara lu menghadapi misalnya orang yang toksik gitu? Karena kan sebagai leader, tugas kita kan satu ya menjaga. Ini ada tim-tim yang masih lugu ya kan? Ya. Toxic tadi lu bilang toxic people datang sebentar dia pasti akan ngacunin yang lainnya gitu. Betul. Dan ini kan membuat satu area ini polluted. Betul. Antara kita buang semua atau kita buang satu. Menurut tuh gimana? Kalau gue balik lagi ya, ketika isunya terjadi, gue akan samperin one on one. Gue bener-bener mau tahu, bukan mau tahu personal isunya, karena kita nggak mungkin tahu personal isu setiap karyawan. Tapi gue mau tahu ini akar toksiknya di mana, yang krusial di mana. Masih bisa nggak gue tegur dan dirubah? Kalau nggak bisa, gue bener-bener akan cut. Karena kemarin gue cut beneran udah, gitu loh. Karena gue ngerasa nggak bisa nih, ini gue terusin 3 bulan lagi. Jadi antek-antek dia semua ntar. Iya dong. Tapi gue penasaran, insting lo untuk akhirnya memutuskan gue aja ngomong one on one akan lebih baik daripada misalnya lo tegur langsung atau lo cut off. Insting lo untuk melakukan itu datangnya dari mana?
Kalau gua itu percaya kita manusia semakin dewasa, semakin banyak ketemu orang, semakin ada hunch gitu deh. Kayak ngobrol bentar sama orang pasti kita kebayang, oh nih orang tipenya begini nih. Mau ada yang akurat banget, mau ada yang tipis-tipis, tapi manusia tuh belajar itu gitu. Nah terus gue belajar juga bahwa selama tim gue masih kecil, one on one itu adalah privilege yang masih bisa dilakukan. Iya, gitu loh. betul. Jadi ya sekarang mereka udah kerja, waktu gue fleksibel, gue mau ngapain lagi kalau gue one on one-in biar bener gitu ibaratnya. Gue mikirnya sesimpel itu. Dan kalau ditegur langsung depan publik, kita juga harus jaga nama mereka dong, gitu loh. Minimal kalau mau negur orang kan japri, gitu loh. Atau kita ajak ketemu langsung, korek. Karena kalau nggak one on one nggak akan keluar itu isunya, gitu loh. One on one aja belum tentu keluar. Iya itu dia, makanya. Tapi berarti dari overall pengalaman lo, dengan lo tidak punya pengalaman sama sekali ya mengenai punya atasan, challenge terbesar lo apa? Challenge terbesar gue itu sebenarnya menemukan partner yang dewasa, yang bisa mengerti strength kita di mana. Tandem berarti ya? Tandem. Contoh Billy. Nih lucu ya, ini apply ke gue ya. Gue nggak bilang orang lain. Gue tuh orang yang instinktualnya tuh very strong. Jadi lu tanya gue bisnis gue mulai dari mana? Semuanya tuh dari kegelisahan hati. Sampai ngonten pun kegelisahan hati. Kayak gue lagi ngobrol-ngobrol sama Billy gitu ya. Malam gue lagi renungan. Pagi-pagi gue bisa bilang, Bill, kayak kita harus buka agency deh. Kayak kita harus bikin creative agency deh. Bikin. Terus another year, Bill, ini kayaknya tahun depan endemi deh. Pameran harus hidup lagi deh. Bikin PT sekarang. Itu kalau nggak punya partner yang sudah kenal lu, tahu strength lu di mana dan mengakui strength lu di mana, dia nggak akan ikutin gue tuh. Karena gue nggak bisa diatur. Gue tuh sama Billy sama-sama koleris, tapi Indian kolerisnya pun nurun dia gitu loh. Yeah. Jadi udah ya udah lu yang ini, lu mau apa? Gue support. Nah kalau nggak ketemu yang begitu, gue juga susah. Karena jujur sifat jelek gue adalah gue nggak bisa diatur. Okay. Karena terbentuk dari yang tadi itu. Dari kecil gitu ya. Dari kecil. Fatherless-nya itu. Fatherless kita. Gen Iya. Y, gen yatim. Anak yatim. Geng anak yatim. Geng anak yatim. Ternyata GAY ya. ternyata secara tidak langsung membantu lo untuk grow sesuatu sih. Betul. Karena buat gue juga turnover gue ketika bapak gue nggak ada, itu membuat gue naik level, dan khususnya di dunia profesional juga ngaruh gitu maksud gue. Iya, ngaruh. Gak tahu di lo ngaruh apa enggak ya? Umur berapa lu? Enggak ada bapak. 25. 25 lu. Ini fatherless itu maksudnya bukan bokap gue udah meninggal ya. Oh, masih ada. Bokap gue masih ada, Oke. tapi sudah Tapi tidak ada bercerai sosok dan- ayahnya iya, kan? nggak ada sama sekali. Kalau kita geng yang tidak ada Kita ya. memang nggak ada. Iya. Gue dari kelas 6 SD coy. Oh, wow. Umur 12 Oke. gitu. Jadi ya memang dari otomatis karena gue anak pertama juga, jadi ya itu gue harus menjadi, menurut kalau gue buat gue pribadi ya, independen jadinya Iya, gitu. bener. Jangan sampai bergantung dan jangan nyusahin nyokap gue. Bener. Hmm. Orang boleh nyusahin kita nggak boleh nyusahin orang, Iya itu prinsipnya pasti. betul kayak gitu sih. Jadi otomatis ya gue fighting sendiri, benar-benar kayak struggling fighting gimana caranya ya, walaupun akhirnya tadi itu ya banyak menjadi leader pertama. Kalau lu tipenya kan yang bukan apa namanya, lu punya trust issue kan untuk mendelegasikan kan. Kalau gue enggak. Oh. Ketika gue punya power, gue kasih. Nah, Oh. gue kasih, gue bagi-bagi. Oh, oke, Kayak oke, gitu. oke, Jadi oke, oke. Kita setipe William sendiri. 21 nih. Virgo lagi. Aduh, enggak. Oh enggak ya, oke. Jadi gue punya kecenderungan ada kayak bosi nih gitu. Padahal Oh. Niatnya bukan bosi. Emang delegasi. tapi ini gue ngasih kesempatan buat lu kayak gitu. Tapi of course penyampaian dan proporsinya jadi salah. Iya benar. Karena kecepatan ya kan. Bener. Dan gue juga di awal-awal tuh punya tendensi kayak, oh gue naikinnya cepet gitu loh, kasih title cepet. Lu kan nggak suka gitu kan ya waktu ya cerita ya. Ngasih tim kayak title-nya kecepetan nih, belum waktunya. Kalau gue gak apa-apa gitu. selama bisa. Sama bisa. Siapa tahu ini kesempatan kan, gue kasih space buat lu untuk berkembang kayak gitu. Ya. Kebayang. Tapi sekarang gue juga belajar untuk banyak delegasi sih. Karena gue pikir gini, kalau nggak ada ruang untuk mess up, kita company nggak bisa grow. Setuju, itu yang gue pegang. Betul. Tapi kan sampai dengan titik dari lo yang tadinya trust issue sampai Oh, iya, bisa iya. mendelegasikan, Iya. perjalanannya panjang. Iya kan, gitu saya kan. dari event pertama 2015 ke sini aja udah berapa? Ini tahun ke-9. Ini tahun ke-9. Tapi dari semua bisnis lo itu, kan sekarang lo juga aktif di sosial media tuh. ya. Ngaruh nggak antara sosial media lo sekarang yang lagi hits-hitsnya semua orang mencari si Koko ini dengan bisnis yang sekarang lo jalankan? Wah, ngaruh banget. Dulu gue bikin pameran, istilahnya awal-awal kita bukan siapa-siapa, nggak ada yang tahu kita mau bikin di mall ini kita harus datang. Sekarang itu tuh bisa bener-bener kayak kita dikontak sama hampir semua mall di Jakarta, Tangerang. Sekarang tuh kita bukan bermain kita mau bikin di mana, kita bermain kita kuatnya berapa event,
mana yang paling marginnya paling oke, mana yang paling bagus buat branding, karena kan size-nya beda-beda, marketnya beda-beda, mana yang sesuai sama brandingnya yang kita mau bangun. Jadi sekarang udah jauh lebih enak dari mana? Personal brand. Even gue nggak sebut mallnya lah ya. Salah satu pemilik mallnya itu istrinya sempet nonton konten gue, dan ada satu podcast yang gue pas banget lagi ngebahas usaha ini. Dia langsung bilang ke GM-nya, besok minta Theo bikin di sini gitu. Padahal gue udah bikin di mallnya. Gitu loh. Enaknya apa? Jadi bisa lebih banyak lagi eventnya. Jadi kayak konten marketing itu udah otomatis menjadi salesnya lu. Iya, cuman mungkin tergantung jenis konten juga ya. Karena kan persepsi orang sama kita bisa beda-beda. Nah, jenis konten sama persepsi beda. Gue jadi penasaran ya, karena gue sebagai leader, sebagai co-founders, gue jadi agak sedikit berpikir apa yang mau gue share di sosial media. Karena kan tim gue pasti follow sosial media gue kan, tim lo juga pasti follow sosial media lo kan. Parah. Ketika nanti lo ngebahas sesuatu, terus tahu-tahu tim lo malah jadi punya bahan untuk kayaknya kemarin si Koko nggak gini deh, ini kok beda ya antara yang di sosmednya sama yang aslinya. Lo ada ini nggak kayak guideline lo sendiri? Nah, puji Tuhan gue tuh orangnya emang senyablak ini. Emang off cam on cam gue kayak gitu. Jadi tim gue juga udah banyak yang kayak ngomong, gila ya lu tuh off cam on cam sama. Jadi gue nggak ada masalah di sana. Untungnya gue tipikal yang begitu gitu. Karena semua konten gue itu unscript one take. Dan gue nggak tahu lu tanya apa sampai kamera nyala. Gitu. Jadi gue orang malah ya? Iya, gue orang yang di script malah bego. Pernah gue kerja sama TikTok lah ya waktu itu, ada ini ada beberapa skrip, coba kaku banget, terus gue bilang boleh nggak tes, gue nggak pakai skrip loh, one take semua jadi. Emang separah itu gue, sekanan itu gitu, sespontan itu orangnya. Uhuy nggak? Gitu. Uhuy. Tua itu. Jokesnya nggak masuk. Bapak. Kamu tahu kan spontan Uhuy? Tahu masih. Nggak tahu. Komeng kan? Oke. Tahu. Jadi penting gitu. ya, karena kan banyak sebenarnya leaders yang mungkin mereka itu sangat reluctant gitu untuk tampil mungkin di publik kayak gitu. Lo lagi nyindir gua ya? Enggak. Males gitu untuk bangun konten gitu. Padahal kalau tadi lu cerita itu udah otomatis membantu awareness dan traction buat bisnis lu sendiri kayak gitu. Ada nggak kayak motivasi untuk mereka gitu? Menurut gua kalau lu mau konten tuh dua hal. Pertama lu harus ada purpose-nya, kedua lu harus ada timnya. Kecuali waktu lu banyak. Udah, that's it. Yang pertama itu purpose gua waktu mulai ngonten, literally ini juga gua ngomong ke Billy sama tim gua. Ini masih ada di highlight gua juga ya. Itu tuh gua belum balik lagi ya, gua orangnya instinktual. Itu muncul dari satu saat teduh. Gua gelisah banget, gua kayak aduh ini dunia bisnis finance, konten udah terlalu banyak yang dipelintir buat jualan nih. Gua udah gak betah nih. Gua doa, Tuhan boleh gak gua bikin konten yang apa adanya, realistis. Gua share aja. Kalau emang lu mau pakai gua di sini, viralin. Udah. Terus gue bilang sama tim gue mau nyoba kayak gini, lu mau jadi tim gue nggak? Mau. Oke. Cariin gue model konten yang buat gue paling effortless. Gue orangnya spontan kok. Lo gampang atur gue. Ya udah diajak ke Starbucks waktu itu awal-awal. Kamera, kasih pertanyaan, jawab, dipotong, diangkat. Itu dua konten pertama 400.000 sama 600.000. Pulang gue duduk. Gila, Tuhan nggak main-main nih. Gue udah nggak bercanda nih. Beneran dikasih. Berarti gue udah nggak boleh mundur. Ya udah gue konsistenin aja. Di periode itu bahkan gue nggak tahu cari duit dari konten enak, gue nggak tahu efek dari personal brand itu luar biasa buat bisnis, gue nggak tahu. Jadi itu berjalan seorganik itu gitu. Tapi kalau lu tanya gue sekarang, menurut lu jadi orang mending konten nggak? Ya kalau eranya sekarang benefitnya tetap lebih banyak, kecuali lu udah anak konglo. Paling enak kan kaya yang nggak kelihatan. Bener nggak? Bener. Kecuali itu ya konten lah menurut gue. Gitu. Berarti yang bisa bikin lo berani untuk sebelan itu di sosial media, karena menurut lo di sosial media dan lo di real life sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi nggak yang aku harus menjaga image gitu kalau misalnya gue lagi. Gue tuh bahkan 6 bulan ini ya nolak campaign dari 2 industri ya. Adalah satu finance juga, satu lagi politik lah ya. Itu totalnya 1,2 miliar 6 bulan ini gue tolak karena nggak masuk value gue. Gitu. Menjaga value. Menurut gue penting ya, karena ya itu baliknya kepercayaan lah. Semua bisnis kan ujungnya kepercayaan, ya kan. Tanpa kepercayaan sama, jadi leader pun sama. Harus earning trust dari timnya. Betul. Ya kan. Tim juga mau jadi
jadi orang yang dipercaya juga harus bisa nunjukin kalau dia tuh emang kredibel kayak gitu. Balik lagi semua trust tuh menurut gua currency yang sangat mahal sekarang ini gitu, dan seringkali trust itu ditukar sama duit untuk short term gratification. Bener. Dan gua ngerasa yang paling penting itu ya walk the talk-nya sih. Walk the talk. Betul. Kayak kita mungkin kalau nanti jadi orang tua juga nggak ada metode parenting yang paling bagus, tapi lu contohin sendiri kan. Yeah. Lu punya parenting banyak, mungkin lu anak pemuka agama, lu anak guru psikologi. Kalau lu nggak tunjukin itu di rumah, mungkin juga nggak begitu. Sebenarnya gitu. ujung-ujungnya parenting sama leadership mirip-mirip juga kan. Betul, prinsipnya ya yang bisa diterapkan ketika lo menjadi seorang orang tua dengan lo jadi seorang leaders gitu. Tapi karena William tadi menyindir gue masalah gue tidak aktif di sosial media, boleh nggak gue nanya? Mungkin dari lo aja, karena kalau dari William dia ngomong udah nggak gue dengerin. Mungkin kalau dari lo gue akan mendengarkan gitu. Plus minusnya lo menjadi seorang leaders yang aktif di sosial media. Oke. Anyway, ini yang ngomporin gue konten mulu loh. Dia juga ngomporin gue, cuma bedanya kena ke lo, nggak kena ke gue. Gue kan di mana-mana komporin, ya kan? Dia emang William Kompor Sudana. Iya loh, dia bener-bener semangatin terus loh tiap ketemu loh. Nah, tadi plus minus ya, jadi leader yang jujur minusnya gue belum kebayang. Gue juga ngerti apa gue agak naif ya. Tapi plusnya banyak. Kayak Lebih banyak plusnya berarti. Rekrutmen, bikin karyawan loyal. Bikin itu mereka, ngaruh ke loyalitas tim lo kalau ya? Kenapa loyal jadinya? Ngaruh, Gue jadi penasaran nih. Karena gini. Bos gue baik duit nih, gampang, tenang. Nggak gitu. Kayaknya bisnisnya nggak mungkin bangkrut, bos gue Nggak, masih gini. banyak kontennya gitu. Karena gini, anak khususnya Gen Z zaman sekarang, mereka tuh triggernya sudah bukan masalah cuman duit. Duit itu mereka nggak ada aja, yang penting mereka tidur nyenyak masih ada pinjol. Ini ngomong kasarnya, maksud gue zaman sekarang liquidity tuh di mana-mana. Yang bisa bikin mereka stay di company itu cuma dua. Satu, mereka get inspired. Dua, mereka di-appreciate. Kalau kita appreciate mereka tapi mereka nggak respect dan inspire kita, mereka juga nggak akan lama di situ, gitu loh. Nah, itu yang gue pegang gitu. Dan karena gue banyak kawan on one gitu ya, dan gue banyak juga melihat apa yang gue ngomong ternyata mereka bisa praktekin di hidupnya. Jadi ya kadang-kadang ada feedback juga yang kayak gila ya, ternyata dari konten lu juga atau dari ngobrol sama lu, gue jadi kayak gini nih. Kayak waktu itu gue bikin konten tentang orang tua. Gitu loh, gue bilang orang tua tuh nggak butuh duit lu, nggak selalu butuh duit lu kecuali emang BU. Mereka tuh butuh waktu sama perhatian lu. Tapi lu sekarang sibuk cari uang, nggak kasih mereka waktu lu, nggak kasih mereka perhatian lu. Begitu duit udah banyak lu datang, mah punya duit, nggak ada artinya, gitu loh. Nah ternyata gara-gara konten gue yang kayak gini aja, ada karyawan gue yang pulang ajak mamanya pergi makan. Kirain jadi nggak mau kerja. Kalau gitu aku nggak usah kerja deh kok. Gitu. Iya, maksud gue apa ya? Ada impact kayak gitu yang gue juga jadinya seneng gitu loh ngelihat mereka growing bareng. Biarpun gue yakin turnover tidak bisa dibatasi ya, itu akan terus terjadi. Tapi ya bagaimana mereka di sini, mereka keluar jadi lebih baik aja. Kecuali yang emang udah megang banget ya, kayak nggak ada orang ini, company gue susah, itu puter otak gue gimana cara dia bertahan nih. Oke. Counter offer gak? Pasti Counter dong. pasti. Kan udah jadi influencer. Pasti dong. Pasti sih, itu kan worth it. Makanya lo harus jadi orang yang beneran tidak tergantikan, yang bikin ketika lo kenapa-napa, bos lo bakal bingung nih gitu. Jadi kan mau nggak mau. Buat gue tuh goals Betul. seorang semua profesional ya, bahwa jadikan diri lu tidak tergantikan gitu. Ketika lu pergi, lu yang di begging. Iya. Itu berarti lu berhasil tuh. Berhasil. Jadi pilihan lo akan selalu terbuka. Betul. Jadi lo mau kemana? Itulah yang kita rasakan, privilege-nya Betul, kan. privilege Jadinya lo gitu. bisa memilih apapun yang lo mau tanpa harus punya eksternal impact yang mungkin bakal mempengaruhi keputusan lo terlalu banyak. Itu yang kemarin tuh gue sempat ngobrol sama Dwina gitu. Kita tuh privilege ya. Kita mau milih kapan udah keluar, ngasih, kapan cabut masuk. Gue gitu. bosan, gue cabut. Gue pengen main baru, gue pindah. Kayak gitu. Mungkin gak semua orang punya hal seperti itu kan. Sih. Tapi kan untuk ada di saat itu kan, lu berarti punya value untuk di bargain kan. Betul. Ke orang yang akhirnya membutuhkan jasa lu dan bantuan lu. Tapi terakhir, nggak tahu deh terakhir apa enggak. Intinya adalah gue mau nanya, karena yang gue rasakan ketika kita punya superior lagi sama ketika kita di level paling tinggi pengambil keputusan, merasa lebih lonely-nya ketika kita di level paling tinggi kan. Karena mungkin ada certain things yang tidak bisa lo share ke tim bawah lo, bahkan certain things yang lo merasa kalau lo share ke partner lo, ini nanti malah jadi kondisi bisnis atau mentalnya tidak enak gitu. Intinya adalah untuk saling support satu sama lain, lo tidak men-share beberapa hal. Tapi yang gue mau tanyakan adalah dengan prinsip itu, nggak tahu apakah lo merasakan itu, karena dari awal kan lo di level paling atas ya. Si lonely ini lo rasakan atau tidak, dan gimana cara lo mengatasinya? Oke, ada dua ya. Yang pertama untuk diri gue sendiri. Dulu gue juga pernah mikir kayak, aduh kalau keputusan dari gue jadi gini.
gue tuh salah satu orang yang influencing banget di mungkin sama teman, sama company atau apa. Mungkin kalau kita ngomong kayaknya company belok kanan deh, orang tuh pasti jadi mikir apa iya belok kanan ya, ini kayaknya memang harus belok kanan gitu, sekuat itu gitu. Nah maka gue belajar untuk mengatasi ini apa, gue selalu bilang bahwa ke diri gue sendiri bahwa Theo, lu bikin keputusan salah pun nggak apa-apa selama lu bisa tangguh konsekuensinya dan lu belajar. Karena kalau lu selalu ngerasa aduh ini gue yang gerakin kapal nih, kalau salah besok mati nih, begitu salah gue blame diri gue, minum sanak gue. Nggak bisa. Jadi gue belajar mengikhlaskan. Tapi ketika kita ambil sebuah decision, jangan tergesa-gesa. Ada datanya, ada partnernya, kita bisa brainstorm goalsnya align atau enggak. Itu dulu. Jadi itu semua udah ke filter, baru ambil decision. Yang kedua, gue selalu bangun komunikasi yang transparan sama partner gue. Gue bener-bener jadi gini, kalau temen jadi partner susah. Gue lebih sering partner, udah partneran gue jadiin teman. Jadi gue literally kayak misalnya partner gue juga nih yang di agency, oh lo ke kantor lagi nggak bisa, nggak apa-apa santai, tapi nanti pas ke kantor kita ngopi ya, kita tetap jaga personal relationnya gitu. Dan kalau ngomong setransparan mungkin, sampai sesimpel gini, Duina gue tuh gini gitu ya. Misalnya lu gak suka digituin, gue expect lu terbuka. Jadi partner gue tuh tipe yang sekarang bisa ngomong gini, Teh kalau ngomong intonasi jangan kayak gitu dong, gue agak kurang enak. Oh oke, gue turunin ya gitu. Emang lu ngomong ini kenceng gitu? Kadang kenceng dong. Karena kan lu kan halus gitu kan? Enggak, kadang Ini kenceng disclaimer dong. dulu ya gitu. Ya di awalnya gitu Iya, ya. kadang Kalau kenceng. gua kan kagak kayak gitu. Iya, Gua iya, tiga. Enggak. Apalagi lagi gregetan, kadang kan tetap aja keluar kayak, Will, yang bener aja lu Will gitu. Kan orang kan kita nggak pernah tahu, bisa aja di hari biasa dia nggak sensitif, di hari itu dia lagi kurang tidur, di hari itu mungkin dia lagi stres, dia jadi sensitif, tapi jadi dipendam. Lo omongin gitu loh. Nah untuk membuat culture seperti itu terjadi, gue harus membawa diri di mana gue ngerasa semua orang mau partner, mau karyawan, mau teman, mau siapapun nyaman untuk ngomong apa adanya sama gue. Itu yang gue bangun. Berarti itu berlaku untuk karyawan lu juga ya. Semua. Jadi misalnya gua karyawan lu gitu, terus kayak nih Ko Theo main ngasih kerjaan aja kagak jelas ngapain gitu, boleh nggak dijelasin dulu gitu? Nah Lo lebih kalau yang prefer kayak gitu, little things yang kayak gitu gue apply-nya ke head-nya dulu, ke head lu dulu. Jadi gue sama head Leadersnya kayak ya. gitu, head sama bawah kayak gitu. Jadi gue bisa bener-bener denger unfiltered komennya gitu. Jadi gue berusaha juga nggak semuanya langsung ke gue, kalau nggak kan nanti scale up-nya susah. Jadi dia harus mandang leadernya kayak gitu juga. Nah leadnya yang gue pegang, gue bangun culture kayak gitu. Jadi yang lo utamakan sekarang adalah hubungan lo dengan level leaders di company Iya. lo, yang include ke one on one lebih sering, ngajak Iya. ngobrol, komunikasinya open gitu-gitu ya. Capek tapi ya one on one. Capek. Gue nggak tahu lo introvert apa extrovert, tapi buat gue itu melelahkan. Lu Pasti, introvert atau pasti. extrovert? Apa? Lu introvert atau extrovert? Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah ya. Heeh. Konservatif, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau gue tuh tipe yang suka ngomong juga kan, suka sharing juga, bawel juga, suka ngobrol sama orang. Tapi kan ada waktu-waktu kita makin tua kita mager-mager juga. Jadi ya, Berapa lama gitu. sekali lu mengalokasikan waktu untuk one on one itu? kalau ada isu doang sih. Oke. Oh tapi berarti dari lo nggak ada rutin gitu kayak misalnya enggak. pokoknya 1 bulan sekali gue. Kalau misalnya lagi ada isu rise, oh lagi ada project dari brand besar datang beberapa. Gue tuh tipe yang bisa kayak gini sama lead gue. Kepegang nggak? Kepegang. Ini 2 kepegang. Ambil 3 jujur gue udah nggak tahu gimana caranya kok. Kalau gue hire another freelance atau full time sekarang juga ngerjain 3 project, kepegang nggak? Kepegang, tapi gue bisa bener-bener gila kok. Gue takut kualitinya turun. Ya udah gue turunin margin perusahaan buat lu nih ya. Lu tahu project yang gue tolak 100 juta nih ya. Lu kerjain yang bener di 2 itu ya. Kerjain gitu. Jadi gue rilis seterbuka itu. Lu bisa, lu butuh apa? Hiring lagi, gue ambil karyawan baru. Yang penting lu bisa. Lu nggak bisa, gue rela tahan project ini. Berarti bukan rezeki gue daripada kualitinya hancur semua. Nama baik soalnya Nama kalau bisnis baik. ya. Tapi lu harus make sure lu guarantee lu do the best di situ, karena gue tolak duit buat lu. Nah itu. Sebagai leaders terus apa yang lo lakukan kalau ternyata lo udah ngasih kepercayaan itu, Mm-hmm. terus ternyata dia tidak berhasil. Tidak perform. Betul. Pernah itu 2 kali kayak gitu. Apa yang lo lakukan? One on one lagi. Ini udah yang kedua ya. Jujur, gue sangat appreciate lu di sini. Tapi kalau gini, kalau company growing tapi lu di outgrow company, gue nggak bisa mempertahankan lu terus. Gue akan ngomong se-fair itu. Company kita waktu baru mulai, agensi kita 2 tahun yang lalu nggak pernah megang brand besar. Sekarang brand mulai besar semua. Lu nggak bisa match requirement buat brand besar, berarti kita nggak bisa satu jalan di company gitu loh. Gue akan terang-terangan ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Cut mungkin. Tapi mungkin kalau udah beberapa kali ya kayak emang udah nggak bisa banget nih, ya udah gitu.
Tipe Paling yang minta ngasih Billy. kesempatan dulu. Minta Billy. Bill, tolong Bill gitu. Wah, enak kalau itu curang. Malaikat pencabut tewe Billy. Tinggal, nyerah nih kayak Bill, maju dong maju. Dia Ya, untung ada Billy. curang juga. Good Probably- partnership berarti. Probably terakhir, pengalaman lu pas, ini kan lu juga sebagai leader, ya kan? Ada leader yang dia nggak enakan, Iya. kayak lu kayak mungkin nggak enakan kan, ya kan? Tapi pernah nggak lu melakukan itu saat lu belum ketemu partner lu, saat lu harus manage sendiri, kemudian lu harus pecat orang kayak gitu? Gimana keadaannya saat itu? Dulu gue tuh orang yang bener-bener gak enakan dan pasif agresif. Jadi gue transisi lagi nih. Gue tuh orang yang sekarang ngomongnya apa adanya, blak-blakan, dan kagak mau tunggu lama. Jadi kalau bisa gue ada something sama lu, misalnya gue langsung, kok ngomong yuk bentar, gini loh gitu. Karena gue udah bisa menyampaikan sesuatu yang transparan dengan nada yang bisa didengar orang. Dulu gue tuh totally pasif agresif. Jadi nyindir-nyindir, lu tau gak sih nyindir-nyindir kayak terus aja lu kerja kayak gitu, kerja seharian tapi gitu kok hasilnya nggak ada. Pernah lo gue di posisi itu gitu loh. Nah cuman ya balik lagi belajar, dan di posisi itu menurut gue nggak solve apa-apa. Guanya kesel, dianya nggak nangkap apa yang gue maksud, solusinya nggak ada. Itu cuman bikin situasi toksik tapi nggak ada result gitu loh. Jadi sekarang gue belajar apapun gue jadi orang seterbuka mungkin aja. Tapi kan kita tahu ya, yang namanya terbuka itu tetap butuh tanggung jawab, butuh sopan, butuh mikirin perasaan orang kayak gitu. Jadi kalau lu ngomong gue sekarang, lu orangnya ngomongnya soft kok tapi nggak enakan, enggak, gue enak-enak aja. Kalau emang gue harus pecat lu sekarang, gue bisa pecat lu dengan nada kayak gini. Sambil senyum lagi ya. Sambil senyum gue bisa, tapi konteksnya bener ya gitu loh. Itu yang gue sekarang lagi build. Terakhir dong please. Nah, apa-apa. Gue mau nanyanya adalah kan tadi lo bilang banyak hal nggak enak yang harus lo lakukan. Dan lo dari awal berkarir sampai dengan sekarang lo selalu di posisi paling puncak lah. Karena kan lo yang punyanya leadersnya gitu. Apa hal paling nggak enak yang pernah lo lakukan sebagai leaders yang lo ingat banget sampai sekarang? Nyalain diri sendiri, blame. Karena saat itu kita dengan knowledge yang segitu kita pede banget ambil decision itu, ketika kita jalanin, impactnya mempengaruhi banyak orang gitu loh. Itu yang gue sedih juga gitu. Maksudnya contoh lah, kayak waktu itu Kaf Misox dapat angel invest, kita going into platform, ada berapa puluh orang yang gue kasih makan dengan decision yang seagresif itu, dengan bakar duit yang kayak gitu segala macam. Padahal omsetnya itu kalau gue nggak bakar ke tim tech, semuanya masih hidup oke-oke aja, semua masih hidup sejahtera. Tapi kan gue ngeblame diri gue sendiri, kayak bareng Billy waktu itu aja ngobrol, Bill, apa salah kita ya ini nge-push ke arah sini, apa kita yang kurang aware ya? Tetap ada perasaan-perasaan itu, dan itu nggak enak karena itu akan, aduh bayangin gak sih lo kalau lo nge-cut orang yang orangnya udah punya family di kondisi pandemi, dia nggak bisa cari kerja di tempat lain, tapi kalau lo nggak cut, lo mau nombokin, itu nggak enak banget buat gue, gitu loh, nggak enak banget. Tapi ini itu semua pelajaran kan. Iya. Kalau kita nggak pernah melewati itu ya kita nggak akan tahu rasanya. Dan benar. Menurut gue itu jadi milestone sih untuk namanya decision. Nggak mungkin semuanya benar. Ya kan? Pasti akan ada kala itu salah. Tapi ya kesalahan itu juga harus diakuin. Dan sebenarnya itu yang bisa ngelit lo untuk jadi di posisi sebagai leaders kan, karena bagaimanapun ketika lo udah jadi leaders, lo akan dituntut untuk berani mengambil keputusan. Mau ujung-ujungnya keputusan lo benar apa salah, ya lo juga harus belajar dengan konsekuensinya. Plan B-nya in case ternyata keputusan lo itu salah, lo juga harus mikirkan, oke, keputusan gue salah, begini memperbaikinya gitu. It's another solutions yang harus lo berikan sebagai leaders gitu. Karena ketika lo tidak pernah berani untuk mengambil keputusan, bisa jadi lo jadinya susah banget nih untuk bisa naik sampai level leaders, bener gak? Betul. Dan satu pola terakhir kali ya gue share, satu pola yang gue belajar adalah ketika lo membuat sebuah kebijakan atau perubahan, respon manusia pasti negatif dulu. Betul. Gak mungkin lu bikin perubahan di kantor, semua karyawan, wih keren banget perubahannya kok. Saya nggak setuju, mungkin. saya dukung gitu. Lu bikin perubahan, karyawan lu pasti ngoceh semua. Gila lu yang bener aja. Hah, serius lu kok? Hah. Sampai udah jalan 3-6 bulan. Oh, ternyata emang harus dirubah ke sini. Kalau enggak company-nya enggak bisa maju. Itu kan lu harus siap dulu dipersalahkan di awal dengan kondisi yang berubah. Gak mungkin lu bikin perubahan orang langsung, weh keren lu, bagus decision lu. Gak mungkin. Harus mau ada di posisi gak enak dulu ya. Betul. Gue tuh kayak udah panjang, seru banget ceritanya, banyak banget insight-insight yang menarik gitu. Thank you Theo buat ceritanya. Ya, thank you udah diajak Hopefully ngobrol. teman-teman semua bisa banyak belajar dari pengalaman Theo. Kata terakhir dong, pesan dari Theo dulu. Menurut Theo berarti buat orang-orang yang tidak punya pengalaman untuk kerja di profesional, langsung jadi owner atau entrepreneurs atau business owner apapun itu, apa yang harus pertama kali dilakukan atau diperhatikan? Oke. Ini bahasa Gen Z-nya closure ya.
Kalau relation enggak. Kayak mau putus kalau closure. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang lompat dan nggak pernah jadi profesional, mungkin ada 2 hal yang gue pengen bilang. Yang pertama, ingat ketika kita mulai jadi entrepreneur dan misalnya puji Tuhan bisnis kita pun kedorong angin gitu ya, dapat momentum, kita nggak sehebat itu. Biasanya kita cuman orang bego yang berani melangkah, terus kedorong angin. Terus kita ngerasa kita hebat. Enggak gitu ya, kita masih harus banyak belajar. Yang kedua yang gue pelajarin benar-benar adalah jangan malu untuk ajak orang di sekitar lu yang kira-kira orangnya juga masih mau ngobrol sama lu, masih mau ngopi sama lu, dan dia sudah berada di posisi itu. Karena insight dari orang-orang yang sudah di lapangan itulah yang benar-benar kalau lu mau humble, lu bisa aplikasikan langsung gitu. Karena lu ngomongin bisnis nih sama konsultan bisnis yang bisnisnya konsultan, lu ngomongin bisnis sama praktikal bisnis yang literally praktikal bisnis, 2 angle sarannya pasti beda banget. Betul. Yang satu tuh masih kerangka, lu harus turunin lagi. Yang satu tuh bisa-bisa pulang lu langsung praktekin. Gitu. Nah, itu aja sih. Semoga membantu teman-teman. Melanjutkan selaan tadi. Ya, menurut gua itu banyak banget practical things yang mungkin bisa langsung diaplikasikan, karena pengalaman Theo yang sama sekali nggak ada di ranah profesional langsung sikat hajar bleh Point of view baru ya. point of view baru gitu kan, ya itu bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mau mulai bisnis langsung gitu, yang karena kan semua orang pengen jadi entrepreneur ceritanya kan. Overrated. Tapi ternyata tidak mudah, karena Theo juga gagal berapa kali berani mengambil keputusan untuk saya gagal aja gitu. Itu kan juga sulit kan. Beberapa orang akan milih untuk kayak coba dulu lagi gitu kan. Keputusan-keputusan kayak gitu juga harus difikirkan, kalau ada keputusan itu yang harus lo ambil juga at the end of the day. Oke, kalau gitu kalau misalkan ada komentar-komentar yang pengen tulis di kolom komen aja, atau enggak kalian pengen kita bahas dan ajak narasumber siapa lagi untuk di podcast ini, juga tulis di kolom komen. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Bye.